Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Shoyan? Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontong. Oke lah, kita lanjutkan Battle to the Heaven Season 5 episode 138 bagian yang kedua. Dan selamat berimajinasi. Setelah Xiaoyan membunuh Chen Tianan, lantas Xiaoyan berkata, "Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas segalanya." Kemudian Xiaoyan menyimpan boneka wayang langit ke dalam cincin penyimpanannya. Zhou Xian dan yang lainnya juga melintas, sebelum beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul. Pandangan Xiaoyan pada saat ini melihat aula yang sangat kacau. Suku Heaven Demon Phoenix dan Pavilion Petir Angin masing-masing telah memperoleh satu gulungan. Lembah Sungai Es dan Lembah Api Pembakaran juga telah memperoleh salah satunya. Selain itu, dua gulungan lainnya telah jatuh ke tangan dua orang ahli yang cukup kuat. Lantas Zhou Xian berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya ada 3 gulungan yang tersisa. Apakah kita perlu merebut satu lagi?" Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan pun hanya menggelengkan kelapanya dan lalu berkata, "Jika kita mengambil lebih banyak, itu akan menyebabkan para ahli yang belum mendapatkan harta karun itu kehilangan akal sehatnya. Lagi pula perasaan yang diberikan 10 gulungan ini kepadaku tidak tampak seperti teknik Douglas Tian." Zhou Xian dan yang lainnya terkejut sebelum mereka berkata, "Maksudmu, 10 gulungan ini adalah semuanya palsu?" Xiaoyan pun hanya mengangguk saat melihat semuanya terkejut. Sementara itu kelompok Xiaoyan beralih ke arah yang lain, yang tepatnya di tengah aula besar. Terlihat saat ini hantu tua Zaising dan para anggota aula jiwa membentuk sebuah formasi melingkar saat mereka perlahan berjalan menuju kerangka doseng di tengah aula besar. Orang-orang dari aula jiwa itu, apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Lantas Tian Huo pun berkata, "Sebenarnya target mereka adalah kerangka doseng. Haruskah kita turun tangan dan menghentikan orang-orang ini?" Mata Xiaoyan saat ini menatap tajam ke arah kerangka doseng yang duduk di kursi batu. Mata Xiaoyan menyipit melihat kejadian ini. Sebuah kejutan tiba-tiba menyebar di hati Xiaoyan. Sesaat sebelumnya, dia melihat jari kerangka itu sedikit gemetar. Lantas kemudian Xiaoyan berkata, "Ini, kerangka doseng ini hidup." Perubahan drastis yang tiba-tiba dari ekspresi Xiaoyan. Mereka pun bertanya kepada Xiaoyan, "Ada apa?" Xiaoyan menghirup udara dingin dalam-dalam. Ia menatap hantu tua Zaising dan yang lainnya yang semakin dekat dengan kursi batu. Tiba-tiba firasat buruk muncul di hati Xiaoyan. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba meraih Jian dan juga King Lin di sampingnya, dan lalu berteriak, "Cepat mundur!" Tindakan Xiaoyan ini membuat semuanya bingung, namun mereka tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Sementara kelompok Xiaoyan bergegas kembali. Kelompok hantu tua Zaising juga telah melangkah 10 kaki di kursi batu. Tatapannya membara saat melihat kerangka doseng di hadapannya. Apakah ini tulang-tulang seorang elit doseng? Saat ini mata hantu tua Zaising sangat liar dan sangat panas saat menatap kerangka doseng yang putih seperti giok itu. Kakinya melangkah maju 2 langkah dan tangannya kemudian langsung meraih kerangka itu. Namun ketika hantu tua Zaising akan menyentuh kerangka doseng, seketika sebuah ruang bergetar. Ruang itu tampak telah berubah menjadi duri spasial yang tak terhitung jumlahnya dan sangat tajam yang menusuk tangan hantu tua Zaising dengan kejam. Rasa sakit yang samar-samar terasa dari tangannya membuat hantu tua Zaising terkejut. Ia pun buru-buru menarik tangannya kembali, hanya untuk menemukan bahwa cukup banyak darah segar yang telah mengalir keluar dari tangannya. Dia melihat beberapa tetesan diantaranya yang telah menetes pelan pada kerangka doseng yang sedang duduk. Melihat keterkejutan yang dialami hantu tua Zaising, lantas ahli aula jiwa yang lainnya bertanya dengan ragu. Mereka juga terkejut ketika melihat hantu tua Zaising yang tiba-tiba tersentak. Hantu tua Zaising muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan mereka. Mata hantu tua Zaising tiba-tiba mengecil ketika darah meresap sepenuhnya ke dalam tulang. Pada saat itu dia tiba-tiba merasakan bahwa ada kehidupan yang benar-benar muncul kembali di dalam kerangka yang telah mati yang tidak diketahui berapa tahun lamanya. Lantas Zaising pun berkata, "Ini sangat buruk, cepat mundur." Pada saat yang sama kakinya menghentak ke tanah dan tubuhnya terlempar mundur seperti kilat. Reaksi hantu tua Zaising cepat, tetapi beberapa ahli lain dari aula jiwa sedikit lebih lambat. Ketika mereka baru saja mundur, kerangka doseng yang telah duduk di kursi batu itu sudah bergetar. Setelah itu 2 kelopak warna merah darah samar-samar tiba berkelebat dan muncul di dalam tengkorak yang kosong itu. Kerangka doseng perlahan mengangkat kelapanya. Sebuah raungan marah menggetarkan bumi tiba-tiba keluar dari mulutnya.
Raungan marah menakutkan itu berubah menjadi gelombang sonik dalam sekejap mata. Gelombang itu kemudian menjadi seperti badai yang sangat menyebar seperti kilat. Seketika sebuah ledakan pun terjadi. Orang pertama yang terkena badai sonik tersebut adalah ahli dari aula jiwa yang agak lambat bereaksi sebelumnya. Gelombang sonik itu langsung menyerang mereka. Seketika tubuh mereka meledak langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah yang menyebar. Sementara itu hantu tua Zaising juga belum terlalu jauh dari gelombang sonik, namun dia cukup kuat dan bereaksi cukup cepat. Oleh karena itu dia tidak langsung berubah menjadi kabut darah, namun sebuah luka muncul di beberapa tubuhnya. Sejumlah besar ahli yang masih mengejar 3 gulungan yang tersisa. Pada saat gelombang sonik yang tajam menyebar dengan kecepatan kilat, banyak ahli di udara tiba-tiba menegang. Segera sebuah ledakan terdengar dan mereka meledak menjadi kabut darah. Dalam sekejap seluruh aula besar dipenuhi dengan kabut darah yang pekat. Gelombang sonik menyebar dengan cepat dan menyebabkan pembantaian yang tersapu oleh gelombang sonik. Akhirnya semua orang berhamburan dengan ekspresi ketakutan dan melarikan diri. Melihat apa yang terjadi, Tang Zhen tiba-tiba mengalihkan pandangan marahnya ke arah hantu tua Zaising yang melarikan diri. Lantas dia berkata, "Hantu tua Zaising, apa yang telah kau lakukan?" Semua orang juga mengalihkan pandangan marah mereka ke arah hantu tua Zaising ketika mereka mendengar suara marah dari Tang Zhen. Mereka juga semua tahu bahwa hal yang terjadi saat ini disebabkan oleh hantu tua Zaising. Melihat tatapan semua orang, hantu tua Zaising hanya menggertakkan giginya dan tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Kerangka Doseng jelas-jelas telah kehilangan semua kekuatannya, namun tiba-tiba saja melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Kelompok Xiaoyan tidak mengalami banyak luka karena mereka cepat mundur sebelumnya. Sementara itu hantu tua Zaising kembali berkata, "Aku tidak tahu mengapa kerangka Doseng yang telah mati selama bertahun-tahun tiba-tiba hidup kembali." Suara yang dalam dari Zaising ini bermaksud untuk membersihkan tanggung jawabnya. Ada banyak ahli yang hadir di tempat ini. Tidak mungkin baginya untuk menyinggung mereka semua. Namun Xiaoyan yang mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan pun tertawa dingin dan berkata, "Jika bukan karena darah segarmu yang menempel pada kerangka itu, bagaimana kerangka itu bisa terbangun? Apakah kau saat ini mencoba menghindar dari tanggung jawabmu orang tua?" Ekspresi hantu tua Zaising berubah ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Namun pada saat yang sama dia merasakan semakin banyak tatapan marah di sekelilingnya. Kemudian dia hanya bisa menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Masalah ini memang karena kecerobohanku sebelumnya. Namun yang terpenting sekarang adalah tidak menyalahkan orang lain. Jika tebakanku benar, kerangka Doseng itu adalah pemikiran yang ditinggalkan oleh ahli tersebut saat dia masih hidup." Seseorang dari mereka lantas berkata, "Karena kita sudah mendapatkan gulungan itu, sebaiknya kita semua pergi saja. Hal ini terlalu menakutkan." Hantu tua Zaising lantas berkata, "Tidak mungkin untuk pergi sekarang. Target kerangka Doseng adalah semua orang yang telah masuk. Jika kita melarikan diri, kemungkinan besar tidak akan ada yang bisa keluar hidup-hidup." Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia saat ini merasa bahwa hantu tua Zaising tampaknya benar-benar ingin menghabisi kerangka Doseng ini. Namun mengingat karakter hantu tua Zaising yang berhati-hati, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya tanpa alasan. Saat suasana sedang kacau, bagian dalam aula besar yang diselimuti kabut darah tiba-tiba mengeluarkan suara tulang bergerak pelan. Melihat apa yang terjadi, Xiaoyan lantas berkata kepada kelompoknya, "Hati-hati jangan sampai terpisah." Dia menyadari akan sangat menakutkan jika kerangka Doseng itu hidup kembali. Kabut darah di dalam aura besar perlahan beriak. Seketika kerangka berwarna merah darah yang telah diwarnai merah melangkah perlahan keluar seketika muncul di depan semua orang. Lantas kerangka itu berkata, "Mereka yang mencoba menerobos sisa-sisa reruntuhan itu akan mati." Tubuh kurus kerangka itu berdiri di dalam aula besar. Tubuhnya yang awalnya berwarna putih giok telah menjadi merah tua karena menyerap darah. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah ketika suara serak dari kerangka Doseng itu tiba-tiba bergema. Namun hantu tua Zaising berbicara dengan suara yang dalam. "Semuanya tidak perlu panik. Bagian dalam kerangka Doseng ini hanya memiliki jejak spiritual yang ditinggalkan oleh ahli itu saat dia masih hidup. Itu bukanlah Doseng yang asli. Bukan tidak mungkin saat ini untuk mengalahkannya. Namun persyaratannya, kita harus bergandengan tangan. Jika kita melangkah sendiri-sendiri, ada kemungkinan kita semua akan binasa." Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat dirinya berkata, "Tuan hantu tua Zaising, memanglah benar. Namun kerangka Doseng ini dibangunkan olehmu. Jadilah yang pertama untuk menyerangnya."
Tang Xin juga mengangguk dan setuju. Memang seharusnya begitu. Kaulah yang harus tanggung jawab untuk saat ini. Jika kau ingin kita semua bergandengan tangan untuk mengatasinya, kau harus menjadi yang pertama untuk melawannya. Seketika wajah hantu tua Zeixing tanpa sadar berkedut saat melihat ini. Matanya saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lah yang telah langsung mendorongnya ke tempat yang paling berbahaya. Namun saat ini dia tidak bisa mengelak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dan melangkah maju. Semua orang di sini bersikap masuk akal. Kalau begitu aku yang akan menjadi yang pertama menyerang. Namun aku hanya mengingatkan, semakin sedikit ahli yang bergabung, maka posisi kita tidak akan diuntungkan. Terlepas dari apa yang kita miliki dendam di masa lalu, kita semua saat ini berada di kapal yang sama. Tuan hantu tua Zeixing, mohon harap tenang, bahwa kami tidak akan hanya melihatmu mati oleh kerangka tersebut. Sementara itu ketua dari suku Heaven Demon Phoenix berkata, baiklah, jangan bicara omong kosong, kau harus cepat jika ingin menyerang. Kerangka doseng ini tampaknya menyerap kekuatan dalam kabut darah dan mengisi ulang dirinya sendiri untuk hidup. Semua orang benar-benar melihat warna merah darah pada tubuh kerangka doseng yang menjadi semakin gelap. Kabut hitam di sekitarnya juga mengalir deras ke dalam tubuhnya. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok hitam buram yang bergegas menuju kerangka darah yang berada di tengah aula.